Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang dimana menggunakan casing terbaru dari Montech. Ini motor tersebut Montech Heritage Pro. Seperti di video sebelumnya, saya sudah mereview casing ini secara detail. Ya 2 hari yang lalu lah, dari segi videonya silahkan dicek aja untuk casing ini. Di harga masih terjangkau, tapi tampilannya sangat mewah sekali dan juga banyak supportnya lah. Dan juga di sini part-partnya semua yang saya rakit di casing dalam ini. Tipenya ematic dan juga dia itu panjang. Dan juga di sini saya pakai PC di harga 16 jutaan. Ya wajar sih, karena saya menggunakan part-part yang rekomend. Meskipun dari segi GPU saya menggunakan second dan juga prosesor menggunakan yang tray, nggak masalah kalau yang itu. Dan juga tampilannya di sini berwarna putih, ada RGB-nya, dan juga tampilannya itu cukup mewah seperti ini. Tapi emang lebih bagus kalau berwarna hitam lah dari segi casingnya. Dan juga bubunya menggunakan tipenya Wibu dari Maxsun terbaru. Dan di sini saya menggunakan Core i7 Gen 12 12700F dan juga RX 6600 XT. Apakah bagus atau tidak performanya di gaming 2K untuk yang itu? Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i7 Gen 12 12700F yang tray supaya lebih menghemat budget lah. Di harga 3,6 juta. Ini monitor tersebut untuk gaming, editing, live streaming udah lebih dari cukup. Dan apalagi ini masih di Gen 12. Kalau opsi lain bisa lah di Gen 13 ataupun 14 untuk zaman sekarang. Dan tapi karena ada banyak kasus di Gen 13 maupun Gen 14, Core i7 maupun Core i9, jadi saya memakai yang ini aja, Gen 12 supaya lebih aman. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Maxsun iCraft B760 Cross. Dan motherboardnya nggak ada di sini ya, tapi motherboardnya di bagian belakang sini. Kalau kelihatan di kamera ya. Di sini, kenapa saya kasih sini? Karena dia itu full dari segi kamera box-boxnya, jadi ya nggak muat. Itulah intinya pakai itu. Di harga 2,6 juta, berwarna putih keping-pingan, juga ada LED logo di bagian samping sini. Ya keren sih. Dan juga harganya masih masuk akal lah di 2,6 juta. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Corsair Vengeance RGB 2x16GB atau 32GB lah untuk di sini di harga 1,8 juta. Dan juga penampakannya bagian dalam sini berwarna putih RGB supaya menyesuaikan lah dari segi tema yang ada di sini. Ini pun juga udah lebih dari cukup, DDR5, kecepatan di 6000 MHz, garansi DTG resmi lifetime. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari RX 6600 XT brand dari XFX yang dimana tersebut menggunakan triple fan seperti di sini. Kalau kelihatan ya dari segi kamera, karena di sini tertutup dengan casingnya lah. Jadi ya seperti ini sih penampakannya. Triple fan membutuhkan 8 pin power dan juga ada backpacknya, keren sih dari segi tampilannya. Dan juga bagi kita sandingan lah dengan Core i7 Gen 12 apakah bagus atau tidak performanya yang ada di sini, dan juga apakah hemat daya lah menggunakan GPU ini. Dan selanjutnya saya menggunakan NVMe dari Hexami Future Lite 512GB dan juga penampakannya di bagian dalam heatsink ini ya, di mubunya udah saya tancapkan di bagian dalam situ. Dan ini juga di harga terjangkau sih, cuma di 600.000 Gen 4 kecepatannya tembus sampai di 7.000-an kalau data di bagian sini. Ya ini udah cukup banget lah untuk mengisi Windows dan juga beberapa game. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Montech Hyperflow ARGB 360 yang berwarna putih di bagian atas sini. Nggak kelihatan juga ya dari segi penampakannya, tapi saya kasih gambaran lah di sini untuk gambarannya. Yang dimana tersebut untuk mendinginkan Core i7 Gen 12 apakah bisa atau tidak, pastinya bisa dan juga dingin lah. Atau lebih lengkapnya nanti di akhir video dari sekitar suhunya menggunakan ini. Di harga sekitar 1,6 juta lah, berwarna hitam maupun berwarna putih ya sama aja sih dari segi harganya. Beda toko beda harga. Dan lanjut saya menggunakan power supply dari Montech juga, Century 850 watt. Untuk mengangkat PC yang ada di sini udah lebih dari cukup karena voltage-nya sih nggak sampai di 300 watt lah. Dan juga ini bisa upgradable ke depannya sih menggunakan ini. Dan di bagian tersebut dia itu full modular berwarna hitam di bagian depan situ ya. Di harga 1,7 juta. Ya udah bagus sih. Menggunakan part-part yang recommend dan juga upgradable dari segi part-part yang ada di sini semua. Jadi ya wajar harganya tembus sampai di 16 jutaan untuk part-part yang ada di sini. Ada yang mahal, ada yang biasa lah untuk itu. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Montech juga, Heritage Pro yang berwarna putih, tapi harganya sama aja sih di 1,6 juta untuk yang ini. Tipenya ematic dan juga panjang ke depan, dan juga tampilannya sangat mewah sekali seperti yang ada di sini. Ya keren sih. Dilapisi dengan kulit berwarna coklat. Dan di bagian samping sini ada tulisan Montech.
rekomend dari segi harganya untuk ini. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 6 ya. Fan dari Olympus ARGB. Di bagian depan samping ada 2, bawah 3, belakang 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih dingin lah. Untuk yang ada di sini satuannya di 60.000. Kalau mau beli 6 ya 360.000 lah untuk total fan ini semua. Dengan lampion seperti yang ada di sini sangat cakep banget. Meskipun dari segi kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi dari segi tampilannya itu memang bagus sih. Banyak LED-nya, RGB untuk yang itu. Dan seperti aja untuk papat yang ada di sini, apakah ini rekomen atau tidak? Di harga 16 jutaan dengan papat yang baru dan juga bagus lah, upgradable ke depannya. Meskipun di harga segini, mungkin banyak orang yang debat lebih baik di spek ini kayak spek itu kayak, ya nggak masalah sih. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng untuk yang itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming di settingan 2K dan juga yang lainnya. Yo. Dan lanjut ke HP monitor menggunakan Montech Hyperflow 360 untuk mendinginkan Core i7 Gen 12 yang dimana minimalnya mendapatkan di 29 derajat dan juga maksimalnya di 77 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya di bawah 30 derajat tidak ngapa-ngapain di desktop ini dingin, dan apalagi ini maksimalnya saya tes di Cinebench dan yang paling tinggi cuma di 70-an. Jadi baguslah menggunakan ini Hyperflow 360. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1440p dan juga settingan Very High, dia tuh mendapatkan di 169 fps. Ini pun lancar jaya. Settingan rata kanan di 2K, dia tuh tembus sampai di 150-an ke atas. Jadi aman lah untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah menggunakan spek ini. Dan lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1440p dan juga settingan High, dia tuh mendapatkan di 82 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman di settingan 2K karena mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Need for Speed Heat. Dan lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1440p dan juga settingan Epic, dia tuh mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga lancar jaya. Di settingan rata kanan, dia itu tembus di atas 60 fps di settingan 2K. Kalau di settingan Epic, dia itu kurang lebih sama seperti di settingan Ultra lah di game lain. Jadi ini bagus. Dan lanjut ke Monster Hunter World, di settingan 1440p dan juga di settingan Highest, dia itu mendapatkan di 68 fps. Ini pun juga masih aman. Settingan rata kanan di atas 60 fps. Yang dimana ini di settingan Highest, dia itu sama seperti di Ultra, bukan di settingan High biasa di gamenya Monster Hunter. Lanjut ke The Witcher 3, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga masih lancar jaya, masih mendapatkan di atas 60 fps dan juga settingan paling aman di rata kanan sih untuk yang ini, apalagi di settingan 2K. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga masih bagus dan juga lancar lah. Sama seperti di game sebelumnya, sama-sama mendapatkan di atas 60 fps, settingan rata kanan. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 81 fps. Ini pun terbilang cukup berat. Yang dimana tersebut cuma bisa menahan di settingan medium aja, di menengah lah, cuma mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan high ataupun di ultra, ini masih belum kuat. Jadi ya wajar sih, gamenya terbilang agak berat di Black Myth Wukong. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 48 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, bisa dibilang ini irit, masih di bawah 50 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 260 watt. Itu pun bisa dibilang irit, bisa dibilang tidak. Tapi masih aman lah, cuma di 260 watt aja, menggunakan Core i7 Gen 12 dan juga RX 6600 XT. Ini saya tes di gaming, dan dia mentok paling tinggi, cuma di 260 watt aja. Ini pun bagus. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 850 watt, udah lebih dari cukup juga
untuk upgradable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulan yang ada di sini, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku, ini rekomen untuk upgradable ke depannya. Sebagai contoh dari segi GPU, menggunakan yang second dulu untuk menabung di GPU yang lebih bagus. Mau di seri 4000 series, di RTX maupun di 5000 series, ataupun di AMD lah 7000 series maupun di 8000 series. Meskipun menggunakannya second RX 6600 XT, tapi dia itu masih bisa lah untuk bersaing di settingan 2K, settingan rata kanan. Di game yang saya tes tadi, bisa tembus di atas 60 fps. Ini pun juga bagus. Dan apalagi tampilannya, terbilang ini cukup mewah. Dari segi desain kulitnya berwarna coklat, dan apalagi berwarna putih, ARGB, bisa diganti-ganti warnanya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i7 Gen 12 dan juga RX 6600 XT second dengan tampilan bagus. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.